Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan tema atau judul yang lain lagi. Hari ini kita akan berbicara dengan tema Hari Penghisaban. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia tidak ada kecualinya yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Mulai sejak Nabi Adam sampai dengan terjadinya hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hari itu disebut dengan hari penghisaban. Hadirin yang berbahagia, segala perbuatan, tingkah laku, sepak terjang kita selama hidup di dunia tidak akan hilang begitu saja, tetapi akan dicatat dan direkam oleh petugas Allah yang setiap hari bersama kita. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaumin illa ladaihi raqibun atid wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Tiadalah seorang itu mengucapkan sesuatu perkataan melainkan di sisinya ada rakib dan atid. Dan untuk kamu benar-benar ada beberapa malaikat penjaga yang mulia yang mencatat segala apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, selain pencatatan malaikat, ada juga yang menjadi saksi, yaitu anggota tubuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin 65, Al-yawma nuhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim atashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mereka kami tutupkan mulut mereka, yang berbicara dengan kami adalah tangan-tangan, sedangkan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Hadirin yang berbahagia, semua catatan amal akan diperhitungkan dan akan dipertimbangkan pada hari saat Mahkamah Rabbul Alamin Allah dan akan dikembalikan kepada kita untuk dibaca oleh kita dan disaksikan oleh manusia, hakikat malaikat dan para nabi. Jadi semua catatan amal kita itu akan dikembalikan kepada kita dan kita sendiri membacanya di hadapan Mahkamah Rabbul Alamin yang disaksikan oleh para malaikat, oleh kaum muslimin. Hadirin yang berbahagia, barang siapa yang diberikan buku catatannya di sebelah kanan, maka berbahagialah ia dan penghisaban yang ringan, mudah, dan dia akan kembali menciptakan, dia akan mendapatkan keluarganya dan gembira. Tetapi sebaliknya, apabila buku catatan yang dikehendak atau diperintah dan di belakangnya, maka akan berteriak-teriak. Jadi catatan kita itu kalau diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita dari sebelah belakang, berarti kita mendapat kesusahan dan kita berteriak-teriak atau celaka, dan dia akan memasuki api neraka. Hadirin yang berbahagia,
Di dunia, apa yang kita kerjakan, apakah itu kebaikan atau kejahatan, sebesar atau sekecil apapun kita terima di sana, tidak akan hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi segala sesuatu itu tidak akan terlepas, tak akan hilang. Seorang yang pernah mencuri akan melihat sendiri nanti, seorang yang pernah menganiaya akan melihat sendiri nanti bagaimana cara penganiayaan itu, sekalipun penganiayaan itu dilakukan di tempat gelap dan sunyi pula. Demikian juga dengan orang yang berzina, yang berkata kasar dan lain-lain sebagainya, dan demikian pula bila seorang melakukan perbuatan yang baik, seorang memberikan pertolongan terhadap orang yang kecelakaan atau kesusahan, seorang yang bersedekah dan menolong sesama manusia. Firman Allah dalam surat Al-Zilzal ayat 6, 7, dan 8. Di hari itu manusia akan muncul berbondong-bondong untuk melihat amal-amal mereka masing-masing. Barang siapa yang pernah melakukan kebajikan sekalipun sebesar biji sawi, pasti akan dilihat kebajikannya itu. Dan barang siapa yang pernah melakukan kejahatan sekalipun sebesar biji sawi bayam, pasti akan dilihat kejahatan itu. Ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia, maka banyak di antara para sahabat Rasulullah sendiri yang menangis terseduh-seduh, karena banyak di antara mereka sebelum memeluk agama Islam pernah melakukan kejahatan, berbagai kejahatan dan perbuatan yang amat rendah. Di antara sahabat yang paling hebat merintih mendengar ayat ini ialah Umar bin Khattab. Jadi para sahabat ini pada masa jahiliyah, sahabat-sahabat belum masuk Islam. Waktu mereka masuk Islam, Nabi membaca ayat itu kepada para kaum muslimin, dan sahabat yang paling banyak menangis ialah Umar bin Khattab, mengingat dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Tapi Allah menghibur, tapi Nabi menghibur mereka. Di antara sahabat yang paling hebat merintih mendengar ayat ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu, malu bila semua perbuatan-perbuatan jahat sebelum masuk Islam akan dipertonton oleh Allah di hadapan mereka dan malaikat nanti di hari penghisaban itu. Rasulullah SAW bersabda, Islam menutup apa yang sebelumnya. Jadi Islam itu, kalau sudah masuk Islam, Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita sebelum Islam. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, menghibur, Islam menutup apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya bila seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka semua perbuatan-perbuatan yang sebelum Islam akan ditutup oleh Allah, tidak akan diperlihatkan nanti di hari penghisaban. Hadirin yang berbahagia, seluruh kebajikan dan kejahatan yang pernah dilakukan manusia dalam hidup akhirnya oleh Allah diolah Maksudnya bila seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka semua perbuatan-perbuatan yang sebelumnya masuk Islam akan ditutup oleh Allah.
seluruh kebajikan dan kejahatan yang pernah dilakukan manusia di dalam hidupnya akhirnya oleh Allah dirubah dari satu yang maknawi atau pengertian menjadi sesuatu yang madi atau berunsur benda, sehingga mempunyai daya berat atau ringan. Gunanya untuk menimbang dengan timbangan agar nampak benar-benar akan kadar tiap-tiap kebenaran, kebaikan, kejahatan, dan kepalsuan yang terjadi di dalam hidup manusia di dunia ini, yang selama hidup mereka itu diketahui hanya sebagai pengertiannya abstrak. Hadirin yang berbahagia, dan kami akan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, dan kami akan mengadakan neraca-neraca yang adil bagi makhluk di hari kiamat. Seseorang tidak akan dianiaya atau dirugikan sedikit pun, karena jika ada amal yang seberat biji bayam sekalipun, niscaya kami akan berikan dan cukuplah kami sebagai pencatat. Dengan neraca timbangan itu nanti akan lebih nyatalah setiap kebaikan dan kejahatan yang pernah dilakukan selama hidup sekarang ini. kurang nyata atau kadarnya setiap kebaikan dan kejelekan yang dilakukan. Ternyata nanti ada kebajikan yang nampaknya akan kecil, tetapi tidak, ketika ditimbang di atas neraca keadilan di hari kiamat, mempunyai daya yang besar. Jadi perbuatan kita itu umpamanya kita beramal dengan sesuatu yang berat, kita kira itu ada balasan yang besar, tetapi dan nilai yang amat besar sekali. Begitu juga kebalikannya, satu kebajikan yang kita kira amat besar, tetapi ternyata nanti membuat daya berat dan nilai amat kecil sekali. Begitu dengan kebajikan, dan begitu pula dengan kejelekan dan kejahatan. Seorang yang bersedekah, contohnya, seorang yang bersedekah dengan 1 kilogram beras di saat harga beras membumbung tinggi kepada seorang yang melarat dan tak berdaya, mempunyai nilai yang berat sekali, besar sekali, mungkin lebih dari derma sebesar jutaan, tetapi diiringi dengan perasaan dia. Diterangkan di dalam banyak hadis yang sahih bahwa seorang wanita pelacur diampuni oleh Allah segala dosanya karena satu kebajikan ringan saja, yaitu bahwa wanita tadi pada suatu hari yang panas terik matahari pernah melihat seekor anjing yang hampir mati karena terlalu dahaga. Lalu wanita tersebut membuka sepatunya, turun ke dalam sumur, lalu naik membawa air dengan sepatunya itu. Lantas anjing itu diberi minumnya. Jadi ini juga mendapat pahala. Pernah pula seorang lelaki diampuni oleh Allah segala dosanya karena dengan ikhlas mengangkatkan sebuah duri dari tengah jalan agar jangan melukai kaki orang yang sedang lalu. Sedang banyak sekali perbuatan-perbuatan di dunia ini yang dilakukan oleh manusia, tetapi tidak mempunyai nilai apa-apa di akhirat karena banyak melakukan kufur atau riya.
Pemirsa yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, 104, 105, katakanlah, maukah kami beritahukan kepadamu orang-orang yang paling rugi tentang amal mereka, yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira bahwa amalnya itu dilakukan di dalam hidup ini akan bermanfaat besar. Seorang yang pernah mencuri akan melihat sendiri senantiasa yang pernah apa yang dilakukan di dunia ini. Bagaimana caranya penganiayaan itu, sekalipun penganiayaan itu dilakukan di tempat yang sunyi pula. Demikian juga orang yang berzina dan berkata kasar, dan demikianlah pula seorang yang melakukan perbuatan baik. Hadirin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qariyah 6-9, maka barang siapa berat neracanya kebajikannya, maka dia di tempat yang berbahagia. Yang paling berat menghadapi penyesaban tentulah orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi di samping itu ada juga yang amat berat pula dihisab pada hari. Mereka ialah ulama-ulama, penguasa-penguasa, dan orang-orang kaya hidupnya. Hadirin, barangkali sampai di sini demikianlah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi